Ya, apanya lab itu Kak? Kak Faiz. Kita mulai saja. Oke, baik ya Kakak, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam budaya rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kakak, kita di pertemuan kali ini ke 2JP ya Kakak. Jadi kita juga sampai setengah 3. Nanti seperti biasa ya Kak, kita mereview dari pelajaran pembelajaran efektif yang kemarin kita sudah bahas, pelajaran ke-1 dan pembelajaran kedua. Dan kemudian di ketiganya nanti seperti biasa, seperti kemarin kita berdiskusi ya Kak. Seperti biasa, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kebersamaan kita bersama. Sebelum saya mengingatkan kesepakatan bersama, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Kakak-kakak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga di pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik Kakak-kakak, seperti biasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, ya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik present jika ada yang bertanya atau yang perlu dibicarakan di virtual kita kali ini ya. Apabila ada gangguan teknis atau lain sebagainya, silakan konfirmasi kepada Fasil. Ya, demi berjalannya kegiatan PKG PJOK ini. Baik, kakak-kakak di modul 2 ini masih membahas masalah yang kemarin ya kakak, jadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, pengalaman kakak-kakak sudah luar biasa, kemarin sudah dibahas di pertemuan 1 dan 2 ya. Kemudian dari pembelajaran yang pertama dan kedua ini, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, penyajian tugas gerak ini nanti kita 2JP ya kakak ya. Nanti di 2JP ini nanti kita akan seperti biasa berdiskusi kembali untuk membahas mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Semoga nanti yang lainnya bisa masuk ya kakak. Ya nanti diskusinya lebih aktif seperti kemarin ya kakak. Dan kemudian tujuan kita kali ini ya kakak, dari sesi kita kali ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi ya penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Terus referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nanti Kak di sini akan menyajikan atau referensi dari kakak-kakak selama mengajar ya. Kemudian akan berdiskusikan di room nanti. Silakan seperti kemarin nanti kakak-kakak untuk berdiskusi mengenai pembelajaran tugas gerak yang efektif. Nah, agenda kita kali ini yang pertama berburu ya. Berburu pun artinya kita tuh mengejar ya.
mengejar apa yang kita kemarin sudah dapat dari pengalaman kakak-kakak sekalian, dari hasil diskusi kakak-kakak sekalian, ya, mengenai referensi penyajian tugas gerak yang kemarin kakak sudah buat. Ya. Kemudian agenda yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Ya. Nanti kakak-kakak juga berbagi ya, dari tugas kakak yang sudah dibuat mungkin atau yang sudah didiskusikan oleh kakak-kakak sekalian. Yang terakhir, ya agenda kita kali ini nanti akan merefleksikan baik dari kegiatan pembelajaran, kemudian dari tugas kakak-kakak sekalian yang sudah didiskusikan oleh kakak-kakak di masing-masing room nanti. Nah, mari ya kakak-kakak kita mereview kembali ya, mereview singkat materi pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Semoga masih ingat ya. Kalau diulang-ulang nanti ingat. Ya. Ya, jadi kakak-kakak semoga masih ingat kemarin mengenai tentang 9 aspek kemarin. Kemudian 4 kriteria pembelajaran efektif PJOK. Nah di sini yang pertama kita melakukan pembelajaran yang efektif itu kita dikategorikan menjadi 3 aspek ya. 3 aspek. Masih ingat Kak Yuli 9 aspek kemarin? Silakan Kak Yuli. Nah, karena lagi bawa mobil soalnya. Ya, jadi kita mengulang kembali ya kakak pelajaran kemarin 9 aspek pembelajaran efektif itu. Yang pertama tujuan pembelajaran. Dimana tujuan pembelajaran itu mengacu ya, tujuan kita ke depan seperti ini. Ya. Mengacu bahwasanya tujuan kita itu harus mencapai dari apa yang kita rencanakan untuk pembelajaran ke peserta didik kita. Kemudian 9 aspek yang kedua itu keterlibatan. Jadi kita keterlibatan aktif siswa, melibatkan siswa supaya lebih aktif kembali. Makanya di syaratnya seperti ini. Ya. Kita mereview kembali ya. Kita mereview kembali singkat materi yang kemarin ya. Nah, jadi yang keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga itu pengajaran berdiferensiasi ke atas, berdiferensiasi. Siswa kan kita sebagai guru PJOK pengajaran selalu berdiferensiasi mengacu pada peserta didik. Ya. Yang keempat pemrogesan bertahap dari bawah ke atas. Ya. Kemudian setelah pemrogesan dari bawah ke atas ya, dan pentahapan konten. Ya. Konten terus ke bawah dari bawah ke atas. Nah, 9 aspek yang kelima itu adalah penjelasan ya. Penjelasan dari kita dijelaskan untuk peserta didik kita. Ya, penjelasan gitu ya. Dan demonstrasi. Nah, dan selanjutnya yang ke-6 itu ada umpan terus dikembalikan lagi dalam dan keluar, umpan balik, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 ya, yang ke-7 itu adalah komunikasi antara siswa dengan guru harus selalu komunikasi dengan baik dan juga efektif. Kadang siswa kita itu ya seenaknya dewek gitu kan, keluar bahasanya itu ya macam-macam lah gitu. Ya kita sebagai guru PJOK
memberikan secara tidak langsung itu memberikan nasihat kepada peserta kita. Contoh misalkan kalau kata ya banyaklah kata-kata yang kurang pantas, piktor lah kita gitu, bahasa kita ya. Pikiran kotor, rasanya nggak enak didengar. Seperti apa, seperti hewan menyebutkan nama hewan atau apa dan sebagainya. Itu namanya peserta kita kurang efektif ketika berkomunikasi kurang baik. Jadi isyaratnya komunikasi ya, efektif. Sudah baik, bagus berarti efektif. Nah, setelah sudah baik semuanya, kemudian kita sebagai guru nanti ada penilaian. Ya, penilaian antara siswa. Ya, apa nih yang perlu dinilai? Apa yang perlu kita kembangkan dari peserta didik tersebut? Gerakan apa nih peserta didik yang sudah menguasai sehingga nilai peserta didik itu akan sangat baik atau baiknya. Kemudian setelah sudah selesai penilaian itu kemudian dievaluasi. Oh si A cara menendang bola kurang tepat, cara menendang bola bagian dalam kurang tepat, masih menendangnya masih bagian luar aja. Ya kan, nanti kan kurang efektif. Jadi yang ke-8 adalah penilaian dan evaluasi. Yang ke-9 itu ada keselamatan. Keselamatan. Ini adalah yang paling pokok utama sebenarnya ketika kita mengajar pembelajaran. Keselamatan yang lebih penting. Kadang-kadang kita melupakan itu. Semoga dari 9 aspek ini kita sebagai guru PJOK bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan di kemudian hari. Kurang memperhatikan keselamatan siswa. Ya, sekarang sudah tahu bahwa 9 aspek ini harus kita praktekkan kepada peserta didik kita. Ini adalah 9 aspek ya, mereview sebentar ya. Nah, dan kemudian kita yang kemarin ada 4 katanya pengalaman. Ya, ada pengalaman belajar efektif kemarin ya. Kemarin itu yang pertama itu ada berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian prakteknya itu Kak Jaka masih ingat berpotensi ada Kak Jaka? Ya, oke. Nah, jadi 4 kriteria pengalaman belajar efektif itu, kriteria yang pertama itu berpotensi meningkatkan ya, keterampilan motorik siswa. Nah, jadi berpotensi, kemarin kan gerakan ini berpotensi, ya, artinya siswa itu harus berpotensi, ya, karena dalam ya, terutama pada siswa kita ya agar lebih maksimal ketika pembelajaran kita. Kadang anak kita kalau kita belajar itu ya ngasih bodoh aja gitu anak-anaknya, nggak memperhatikan. Kemarin kita pernah bahas ya kakak ya, kurang memperhatikan itu. Makanya kemarin timbul penjelasan kakak sekarang menjelaskan bahwasanya kurang menarik atau kurang apalah ketika mengadakan pembelajaran sehingga siswa itu kurang memperhatikan. Kemudian kita meningkatkan ya, meningkatkan, ditingkatkan kembali gitu kan. Ya, sudah potensinya sudah baik, ditingkatkan kembali. Kemudian keterampilan motorik siswa. Keterampilannya sudah bagus, sudah selalu mengikuti gerakan apa yang kita praktekkan kepada peserta kita. Jadi motoriknya itu anak-anak tuh bisa melakukan gerakan-gerakan yang kita ajarkan kepada peserta. Nah, kemarin kriteria yang kedua, kepada ingat nih Kak Faiz, kriteria yang kedua kemarin memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kira-kira gimana tujuan gerakannya?
memaksimalkan ya aktivitas waktu pembelajaran. Pembelajaran. Jadi, memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran. Nah, itu yang kedua, kata yang kedua. Kata yang ketiga, nah, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Sesuai, ini kemarin sesuai. Artinya ini udah sesuai, udah lurus nih peserta didik kita. Udah sesuai mengikuti gerakan-gerakan yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Udah sesuai. Ya. Udah mengikuti dengan baik, sesuai ya. Dengan level pengalaman ya, level atau dari bawah ke atas, level pengalaman semua peserta didik. Jadi peserta didik semua itu sudah paham level-level apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, itu yang ketiga ya, kriteria yang ketiga. Terus yang keempat itu berpotensi. Nah, berpotensi itu kayak kemarin, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan, mengintegrasikan tujuan pendidikan dengan ranah kognitif, ya, afektif, dan psikomotor. Begini juga boleh, dan psikomotor ini juga boleh. Ya. Jadi berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini adalah mereview singkat materi yang kemarin kita kayak yang pertama. Nah, itu semua ya, itu semua sudah dilakukan oleh kakak-kakak. Ya. Ini hanya mereview saja ya, kita mengulang-ulang saja biar lebih mantap gitu kan materinya. Nah, kemudian coba nih, masih ingat nggak? Jangan lupakan yang ketiga. Atau saya ganti, jangan lupakan yang kedua. Jangan lupakan yang kedua. Nah, saya ganti ini kata-katanya. Jangan lupakan yang kedua. Yang pertama kopi. Kopi, yang pertama kopi. Yang ketiga minum. Yang ketiga minum. Yang kedua susu, Kak. Yang kedua susu. Oh iya, betul. Nah, udah tidak paham kan, udah ingat kemarin. Panas. Nah, coba Kak Karno nih. Yang pertama baju. Yang ketiga celana. Keduanya apa? Pertama apa tadi? Pertama, baju, celana. Yang pertama baju. Yang ketiga celana. Keduanya apa? Yakin. Apa? Yakin. Penampilan. Kurang tepat. Kak Fajrin. Kata ganti nih, kalau kemarin kan jangan lupakan yang ketiga. Kalau sekarang saya rubah, jangan lupakan yang kedua. Pertanyaannya, ya, yang pertama baju, yang ketiga celana, keduanya apa?
Masih. Kak Jaka lagi kayaknya ini. Kak Jaka apa Kak Jaka? Dargatan, pingsan. Yang kedua kunci motor sama Wah, motornya kabur. betul, betul. Betul ya kayak. Yang penting ada kata yang kedua. Apapun yang dijawab yang kedua betul. Pokoknya intinya kuncinya jangan lupakan yang kedua. Ya. Baik. Lanjut ya kakak. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan berburu ya, mengejar. Kalau kita zaman dulu itu mengejar impian kita mau jadi apa ya. Nah, kalau ini berburu referensi penyajian tugas gerak kita. Yang kemarin kita sudah bahas ya kak, untuk penyajian tugas gerak. Nah, itu kita akan mereferensi apa yang kita nanti bahas di penyajian tugas gerak ini. Nah, nanti saya seperti biasa ya kakak-kakak, saya bagi nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok itu nanti diminta untuk berburu atau mencari ya referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak kita yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nanti seperti kayak kemarin ya kak, nanti sudah ada pertanyaan pemantiknya. Nanti kakak tinggal jawab saja, disesuaikan sesuai dengan pertanyaan pemantik tersebut. Jadi nanti setiap kelompok itu nanti diminta mencari atau berburu referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di backroom ya katanya, atau di board. Nanti saya buat board lagi, dibuat 3 kelompok. Nanti berdurasi 40 menit. Cukup ya kak, 40 menit. Dan kemudian kalau sudah selesai, dipersilakan lagi nanti ya kakak kembali lagi ke main room. Nanti kakak berdiskusi seperti biasa. Yang baru masuk saya ulangi lagi ya kakak. Ini tadi pertama yang kita tuh sudah mereview pelajaran 1 dan pelajaran kedua ya, tentang 9 aspek dan 4 kriteria pengalaman pembelajaran. Kemudian di sini kita akan berburu atau mencari pengalaman kakak-kakak sekalian. Nanti silakan kakak menjawab pertanyaan pemantik yang udah saya buat. Nanti silakan kakak menjawab seperti kemarin. Saya buat kelompok lagi. Nanti waktunya 40 menit. Ya. Nanti kalau kurang, nanti saya tambahin lagi. Nanti kalau sudah selesai, seperti kemarin kita berdiskusi kembali. Semoga nanti berdiskusinya saling memberikan umpan balik dan lain sebagainya ya kakak-kakak ya. Hari ini 2 JPK sampai setengah 3 lah insya Allah ya. Oke, ada yang ditanyakan atau sudah aman kak? Berapa menit itu? 40 menit kak untuk membuat presentasi. Menjawab pertanyaan pemantik yang nanti ada saya buat link di Google Doc. Oke. Aman ya, seperti kemarin aja lah. Seperti kemarin. Aman ya? Aman kak. Oke, lanjut ya. Kalau sudah aman, kita mulai ya.
Tambahin 5 menit, berarti 45 menit. Ya Faiz sama Kak Iman. Ya Kak Faiz. Silakan kakak-kakak masuk di roomnya. Silakan. Ya nggak apa-apa Kak Tatak, silakan Kak Tatak masuk di room. Kak Imas dan Kak Ruli, Kak Faiz. Ke room berapa, Kak Fasil? Oh, belum ya, nanti saya buka lagi. Siap, siap, siap. Saya buka lagi. Di room kedua ya Kak, di kelompok kedua. Silakan Kak Tatak masuk. Kak Imas, ada Kak Imas?
laku wong itu. Lagi diskusi Kasep. Oh, lagi diskusi. Ya nanti saya Oh, iya. masukin ya. Nanti saya Iya, masukin. iya. Ya, ampura telat, Kak. Ya ya nggak apa-apa. Saya masukin di kelompok 1. Sok, masuk Kak. Oh iya.
Oke, restart. Break on. Apa Kak? Wah,
Ya silakan kakak, udah selesai nih. Atau mau dipresentasikan dari situ, boleh kak? Kelompok 1. Ayo Kakak Faiz. Ya, Katuran. Ada Kak Faiz, ada Kak Imam, ada Kak Jaka, dan ada Kak Asep. Master semua itu. Iya, Kak. Ya, Katuran. Dipresentasikan hasil baik. yang tadi. Baik Kak, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Windowsnya mana? Tampilnya nggak, Jaka? Share screen, Jack. Dari situ saya screen-nya. Dari situ saya screen. Kenapa? Share screen. Ya, saya screen-nya dari Kak Jaka. Oke. Oke, baik. Mohon izin, terima kasih
kepada Kak Fasil, dan mohon izin kepada teman-teman yang lainnya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak yang beranggotakan yang pertama Kak Faizuddin SPD, Kak Imam Firdiansyah SPD, saya sendiri Jaka Gumaulana SPD, dan Kak Asep Suhilman SPD. Baik, untuk pertanyaan pemantik yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini contohnya yaitu dengan aturan dalam pembelajaran, seperti menetapkan prosedur untuk masuk kelas, seperti duduk dengan tenang dan menyiapkan alat tulis sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan fluid, suara, hitungan untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengaturan ruang kelas, itu meliputi seperti pengaturan posisi kursi dan meja yang memudahkan untuk interaksi antara peserta didik. Yang kedua, mengurangi gangguan suara dari luar kelas. Misalnya ada suara motor atau kendaraan, itu bisa kita atasi dengan menutup pintu atau jendela, atau mungkin ada kakak kelas atau adik kelasnya yang mundar-mandir melewati kelas kita, itu bisa kita atasi dengan menutup pintu atau menutup hordeng biasanya kayak. Terus kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, dengan penggunaan papan tulis atau presentasi interaktif, menggunakan papan tulis atau proyektor untuk menunjukkan poin penting. Zaman sekarang, terutama anak SD kan belum tahu untuk teknologi. Jadi ketika ada teknologi yang baru, mereka akan merasa tertarik. Yang kedua, demonstrasi praktis, melakukan demonstrasi langsung yang memungkinkan siswa untuk melihat proses dan hasilnya secara langsung. Biasanya Kak, kalau di pelajaran PJOK, biasanya anak-anak itu kebingungan di bagian materi kebugaran jasmani pada saat ada gerakan tentang push up. Mana push up itu untuk melatih otot apa kan? Jadi ada yang bingung, sehingga saya biasanya memanggil anak laki-laki untuk mencontohkan gerakan push up. Nah, setelah melakukan biasanya 5 kali, kemudian langsung ditanya, bagian otot mana yang terasa sakit? Tangan. Nah, itu jadi kemudian siswa yang lain menjadi tahu bahwa push up itu untuk melatih otot tangan. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Contohnya rencana pembelajaran yang terstruktur, yaitu menyusun rencana pembelajaran harian atau mingguan yang mencakup waktu untuk setiap aktivitas sehingga semua materi dapat dicakup dengan baik. Mulai dari tujuan pembelajaran juga, materi yang disampaikan kepada siswa agar mengerti. Kemudian yang poin kedua, diskusi singkat, mengadakan sesi diskusi yang terfokus dengan durasi terbatas untuk menghindari pemborosan waktu dan memastikan partisipasi yang aktif. Yang kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama, contohnya passing dalam sepak bola. Urutan pengajarannya yang dilakukan, yang pertama yaitu penjelasan, yang kedua demonstrasi gerakan, yang ketiga passing secara individu, yang selanjutnya berpasangan, selanjutnya passing secara berkelompok, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Yang poin kedua yaitu lempar tangkap dalam permen kasti. Pasti tentunya yang pertama adalah penjelasan terlebih dahulu, yang kedua demonstrasi gerakan, passing secara individu, berpasangan, berkelompok, yang kemudian evaluasi pembelajaran dan refleksi. Yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Kak Imam. Boleh Kak Imam? Boy? Ini lanjut Kak. Lanjut Kak Jaka. Udah diborong. Oke, baik, yang ketiga yaitu isyarat atau pembelajaran. Keterampilan diajarkan yaitu yang pertama keterampilan gerak dasar senam aerobik,
Mancing langkah di tempat, gerakan di tempat dengan mengangkat lutut bergantian setinggi pinggul. Isyaratnya yaitu gerakan tangan mengayun ke depan dan ke belakang sebagai sinyal untuk memulai langkahnya. Yang kedua, knee lift atau angkat lutut. Gerakan mengangkat lutut satu persatu setinggi menjaga tubuh tetap tegak. Isyaratnya knee up sambil menepuk paha sebagai tanda visual untuk mengangkat lutut lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada tambahan atau pengurangan atau ada koreksi bisa disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak Caka. Silakan untuk memberikan umpan baliknya kelompok 2 dari tadi penampilan kelompok 1. Mana kelompok 2? Silakan kakak-kakak. Mungkin ada yang bisa disanggah, dikritik, atau memberikan sarannya. Berikan umpan balik. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 untuk memberikan umpan balik hasil dari presentasi kelompok 1. Oh, nggak ada kayaknya Kak, lanjut aja kali ya kelompok 2 ya Kak ya. Setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 1. Mantap. Ya. Terima kasih senior. Terima kasih Kak Caka sudah memberikan umpan balik. Lanjut kelompok. Sudah cukup. Sudah kayaknya ya. Nggak ada lagi. Oh ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Kak atas waktunya. Demikian dari kelompok kami, kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ke kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, kelompok 2. Siap, izin untuk share. Ya, keterangan. Sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, Sudah, terima Kak kasih. Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon izin Kak Fasilitator dan kakak-kakak senior semuanya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Tatak Adi Nugroho, ada Kak Riki Febriansyah, Kak Eris Trisnawati, dan Kak Imas Nurwaningsih. Langsung saja yang nomor 1, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang dimaksud dengan tanda di sini adalah komunikasi baik verbal maupun non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan peserta didik. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama komunikasi verbal, yaitu misalnya contoh menghitung 1-3 atau berteriak atau tanda mulai dan sebagainya. Kemudian komunikasi non-verbal bisa dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, peluit yang menjadi ciri khas atau tanda yang bisa digunakan dalam pembelajaran PJOK. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita tidak perlu apabila ada keterbatasan alat dan sebagainya, kita bisa menggunakan apa yang ada di lingkungan kita sebagai penunjang pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kedua, alat-alat yang digunakan seperti bola, matras, tali, pemukul, dan sebagainya. Yang ketiga, barisan peserta didik membelakangi matahari. Nah, karena ketika peserta didik itu menghadap ke matahari, konsentrasinya juga tidak akan maksimal karena merasa terlalu panas ya, silau dengan pancaran sinar matahari yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Sehingga harus posisinya
peserta didik membelakangi sinar matahari. Yang keempat yaitu memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman. Terutama kita pilih tempat-tempat yang aman. Kita misalnya di lapangan kita ada beberapa bagian lapangan yang tidak rata dan sebagainya, mungkin itu bisa kita hindari atau kita kurangi berinteraksi di daerah tersebut biar tetap aman dalam melaksanakan pembelajaran olahraga. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kita bisa memanfaatkan sumber belajar yang menarik seperti poster, video, atau menyampaikan instruksi dalam area yang lebih sempit. Jadi misalnya berbaris, itu ketika kita memberikan instruksi juga mungkin cukup setengah lenjang kanan atau hanya lenjang kanan, jangan sampai rentangkan tangan karena areanya akan lebih luas dan kita peserta didik biasanya ketika areanya lebih luas kurang memperhatikan instruksi yang diberikan. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyajian tugas geraknya juga harus singkat dan jelas, jadi tidak perlu bertele-tele, memberikan instruksi yang cukup jelas dan singkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kita ambil contoh di sini, yang pertama adalah passing bola voli. Yang pertama yaitu memberikan instruksi atau penjelasan tentang passing bola voli. Selanjutnya dilanjutkan dengan demonstrasi, bisa dari guru ataupun guru bisa memberikan contoh salah satu peserta didik yang mungkin sudah bisa untuk dijadikan contoh dalam demonstrasi geraknya. Yang kedua, passing secara individu. Ini juga dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, passing vertikal ke atas dengan ditangkap terlebih dahulu, mungkin karena sebagian besar peserta didik itu, terutama yang putri, itu masih kesulitan. Biasanya sekali lempar, passing sekali, tangkap lagi, lempar vertikal, passing sekali, tangkap lagi. Itu yang pertama kali dilakukan sebelum mereka passing dalam beberapa passing dalam sendiri ya, individu. Kemudian yang setelah mulai bisa, kita lakukan passing secara berpasangan atau bisa berpasangan atau berkelompok ya. Selanjutnya kita lakukan evaluasi pembelajaran dan refleksi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu dalam lempar tangkap bola kecil atau dalam permainan kasti. Ini kebetulan dalam beberapa hari ini saya yang sedang melakukan pembelajaran kasti, jadi ini pengalaman yang saya lakukan. Yang pertama, sebelum memberikan penjelasan atau instruksi, biasanya saya kasih permainan dulu. Jadi seperti permainan yang mengacu kepada inti, yaitu lempar sasaran dengan bola tembak. Biasanya saya bagi 2 kelompok, menggunakan bola besar 1 di tengah, dikasih batas, kemudian masing-masing kelompok itu menembak bola besar tersebut yang ada di tengah untuk bisa menggelinding sampai ke garis pertahanan lawan. Nanti yang garis sana juga saling melempar, tapi melemparnya ke bola tersebut. Jadi apabila bolanya bisa menggelinding melewati garis, itu yang menang. Biasanya anak-anak senang itu di awal. Ya, yang penting asal lempar aja, nggak usah harus bagaimana lemparnya, yang penting bagaimana caranya bolanya bisa diarahkan menuju ke pertahanan lawan. Ya, setelah itu baru kita berikan instruksi atau penjelasan ada lemparan atas, lemparan mendatar, menyusur tanah, dan sebagainya. Setelah itu sambil dilakukan demonstrasi bagaimana lemparan itu dilakukan secara benar. Nah, setelah demonstrasi selesai, anak-anak sudah sedikit paham, kemudian dilakukan praktek, yaitu lempar tangkap vertikal secara individu. Jadi ke atas, lempar sendiri, tangkap sendiri. Itu bisa divariasikan dengan berjalan atau dengan berlari, atau bisa juga di tempat. Setelah itu baru melakukan lempar tangkap berpasangan.
Selanjutnya untuk mengelaborasi kemampuan lempar tangkapnya, biasanya saya menggunakan tadi permainan bola beracun yang dimodifikasi. Jadi dibagi 2 tim tadi dengan batas area yang tertentu, kita melakukan lemparan. Jadi setiap siswa yang memegang bola itu nanti boleh melempar siapa saja yang tim lawan itu dikenai. Jadi kayak kasti itu dilempar orangnya, tetapi dengan catatan ketika memegang bola itu tidak boleh berlari atau berpindah tempat. Biar tujuannya adalah biar mereka saling mengoper. Jadi biar lempar tangkapnya itu jalan. Kalau lari biasanya kalau boleh lari atau jalan, anak-anak yang cowok yang larinya kenceng biasanya dikejar tuh. Makanya disiasati dengan ketika memegang bola tidak boleh bergerak atau berpindah tempat. Ya, itu sangat cukup efektif dan anak-anak senang tadi yang saya lakukan seperti itu. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi dan refleksi seperti biasa. Yang ketiga, isyarat atau ku. Misalnya di sini contoh start jongkok dalam lari jarak pendek atau lari sprint, yaitu dengan isyaratnya aba-aba, bersiap, bersedia, siap, ya, atau bisa peluit, atau bisa tepukan tangan, atau bendera, dan sebagainya. Serta yang kedua adalah gerak berirama, aktivitas gerak berirama bisa dengan hitungan, tepukan, ya, kemudian bisa juga dengan bendera. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan mohon masukan dan sarannya untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tatak, ya, sudah luar biasa pemaparannya. Silakan ada yang ini masih umpan balik kelompok 3. Tidak Kak Karno dan Kak Fadil sama Kak Ruli ya kalau nggak salah. Kita kelompok 1, Bapak. Kelompok 3 dulu boleh. Umpan baliknya dari hasil pemaparan kelompok 2. Kak Karno, ada Kak Karno? Silahkan kakak-kakak mohon masukannya. Tidak ada ya? Oke, berarti. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Tatak. Baik, kalau tidak ada cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk kelompok 3. Ada Kak Karno, sama Kak Fajin, sama Kak Rudi, kalau nggak salah. Rudi apa Rudi nih? Silakan Kak, kelompok 3. Lanjut. Oke, siap Kak Keran. Ya, Karoli, monitor. ya Kak Keran, Kak Ruli. Lagi di luar, lagi di jalan. Oke, silakan Kak Ruli. Atau Kak Karno, Kak Ruli. Ya, siap. Tetap. Baik, terima kasih.
atas waktunya. Saya ingin memaparkan dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Karno, Kak Fajrin, dan saya sendiri Ruli. Ini dari kelompok 3 hasil diskusinya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik itu bisa yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur dengan cara aturan dalam pembelajaran, menetapkan prosedur untuk memasuki kelas seperti menaruh barang di tempat tertentu, duduk dengan tenang, dan menyiapkan alat tulis sebelum belajar dimulai. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan fluid, suara, atau hitungan untuk menarik perhatian siswa. Kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran yaitu yang pertama pengaturan ruang kelas seperti pengaturan posisi kursi untuk memudahkan interaksi antara guru dan siswa. Kemudian mengurangi gangguan suara dari luar kelas jika ada yang bercanda atau di depan kelas yang mengganggu. Selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat menggunakan papan tulis atau presentasi interaktif menggunakan papan tulis atau proyektor untuk menunjukkan poin-poin penting. Kemudian setelah menjelaskan materi tentang poin-poin penting tersebut, langsung demonstrasi praktik langsung di lapangan. Kemudian menggunakan waktu yang efisien. Yang pertama dengan rencana pembelajaran yang terstruktur, kemudian dengan diskusi singkat antar peserta didik. Yang kedua, menahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan yaitu passing dalam sepak bola. Urutan dalam pengajarannya yang dilakukan adalah penjelasan, kemudian demonstrasi gerakan, passing secara individu, passing secara berpasangan, passing secara berkelompok, kemudian evaluasi pembelajaran, lalu refleksi pembelajaran. Keterampilan gerak yang kedua yang diajarkan yaitu lempar tangkap dalam permainan bola basket. Yang pertama, urutan pengajarannya adalah menjelaskan demonstrasi gerakan, kemudian passing secara individu, passing secara berpasangan, passing secara berkelompok, evaluasi pembelajaran, dan refleksi. Isyarat pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan yaitu keterampilan gerak dasar senam aerobik, marching langkah di tempat, gerak di tempat dengan mengangkat lutut bergantian setinggi pinggul. Isyaratnya adalah march, isyarat atau gerakan tangan mengayun ke depan dan ke belakang sebagai sinyal untuk memulai langkah. Kemudian angkat lutut, gerakan mengangkat lutut satu persatu setinggi menjaga tubuh tetap tegak. Yaitu isyaratnya adalah sambil menepuk paha sebagai tanda visual untuk mengangkat lutut lebih tinggi. Oke, itu saja dari kelompok 3. Silakan untuk masukan dan kekurangan yang masih belum sesuai bisa diterima dengan baik. Oke, terima kasih Kak Ruli untuk kelompok 3. Silakan ada yang mau ngasih umpan balik di hasil pemaparan kelompok 3. Tidak aman. Baik, kakak, terima kasih semuanya. Ya, umpan baliknya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri presentasi ini. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kakak-kakak sekalian. Umpan baliknya itu udah luar biasa dari pemaparannya.
sudah sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan ketika kita mau pembelajaran, baik ketika pembelajaran ataupun yang isyarat-isyarat gerakan yang kita akan lakukan untuk peserta didik kita supaya peserta didik kita bisa melakukan suatu isyarat gerakan tersebut. Ya, bagian kedua referensi penyajian tugas gerak ya kakak. Nah, pesan kuncinya bahwasanya semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, ya, mengembangkan konten dan mengomunikasikan isyarat atau SYU pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ya. Jadi pesan kuncinya hasil kakak-kakak tadi diskusi, ya, bahwasanya semakin banyak referensi yang kakak buat dan yang kakak utarakan di dalam room ini akan semakin banyak pengalaman untuk kita sekalian, ya. Baik dari pengalaman yang mungkin saya belum pernah lakukan, sehingga dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang tadinya belum mengetahui atau belum pernah melaksanakan bisa saling memberikan masukan dan lain sebagainya, ya. Kemudian referensi yang ketiga, ya, pada referensi ketiga ini ya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dalam materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh Kak Asep? Kak Asep, ada Kak Asep? Dari pemaparan yang ketiga tadi ya, dari kelompok 1, 2, dan 3, kira-kira apa nih yang kira-kira yang menarik dari informasi kakak-kakak disampaikan di kelompok tersebut? Ya, masuk ada. Siap Kak. Aturan Kak, apa nih yang kira menarik dari penyajian kelompok 1, 2, dan 3? Atau bahkan kita belum pernah melakukan sehingga kita dapat ilmu baru gitu dari diskusi kakak-kakak sekalian. Alhamdulillah di sini saya bisa mendapat pengalaman baru dari rekan-rekan kakak-kakak guru PJOK. Ya, kita saling berbagi ilmu di sini. Alhamdulillah banyak ilmu-ilmu baru lah yang saya temukan di sini gitu kan. Dari cara penguasaan kelas, pengkondisian kelas, pendemonstrasian di kelas, dan banyak lagi lah. Oke, terima kasih Kak Asep. Ya, sama-sama Kak Fasil. Oke, lanjut ya. Nah, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam di dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kak Eris? Ada Kak Eris? Ada Kak. Apakah informasi menarik yang kakak-kakak lebih dalam penyajian ini Kak, yang tadi kita udah bahas bareng-bareng? Kalau menurut pendapat saya sih ini pembahasan yang sangat menarik. Bagaimana kita dapat memusatkan perhatian peserta didik dengan berbagai cara yang tadi ya. Kayak harus ada tanda-tanda melalui peluit. Ya, seperti itu sih Kak. Oke. Terima kasih Kak Eris. Ya, lanjut. Nah, pada akhir sesi kita hari ini ya, Kak, terima kasih semuanya sudah sangat antusias dan untuk presentasinya dengan luar biasa ya Kak. Nah, pada akhir sesi ini kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi tadi ya Kak. Jadi ada hal-hal baru. Mungkin juga saya tadi kan bahwasanya kata Kak Tatak tadi membuat praktek terlebih dahulu, membuat lemparan ke atas, kemudian ditangkap, ditangkap ya dari atas, tangkap oleh tangan, dipasing lagi, tangkap kanan gitu. Itu hal-hal baru yang mungkin belum saya coba gitu. Selama ini mungkin kalau saya untuk passing itu paling pakai tangan saja ya, 2 tangan ya, gerakan ke atas. Paling untuk itu pakai passing atas.
Terus berapa? Dalam jarak 1 meter. Nanti anaknya suruh ngitung, yang satu mempraktekkan, yang satu itu menghitung. Berapa dapatnya dalam 30 detik atau 1 menit tergantung kitanya ya. Tapi dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya. Terima kasih kakak-kakak ya, sudah hadir. Seperti biasa di akhir kita foto bersama ya kakak-kakak. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, terakhir kita foto, sesi foto. Oh, Pak error. Enak out bawa motor itu. Timnasnya imbang Kak Faiz. Rata tadi malam itu sumpah. Umes nggak enak makan. Habis ngopi sama wasirnya tadi. Terakhir. Oke, kita putar dulu nomor 6 dulu. Nanti kita cerita dari malam. 1, 2, 3. Boleh mau ngobrol dulu, silakan. Pak Herman lagi di mana Pak Herman? Lagi touring Pak Herman kayaknya. Anjing. Herman. Rekamannya dimatiin dulu Kak. Hari Senin aman ya insya Allah. Itu Hari Senin tuh teknisnya bagaimana Pak Fasil? Kak itu Fasil? nanti silakan. Record Kak, record dulu Dia nanti. lakukan. Oh ya record. Rekaman Untuk hari ya untuk hari Senin itu silakan yang surat undangannya itu kan nanti SPPD-nya di ya kan saya. Jadi kirimkan di grup sama Kak Ira. Udah. Ya tinggal nge-print sama ini aja ngisi data sama tanda tangan paspor stempel. Kalau dari dinas SPPD-nya. dari dinas ya. Kalau itu berarti dari dinas ya. Atau dari Gimana? kepala sekolah. Kepala Kalau sekolah untuk kayaknya ya Kak ya. Kepala masalah ya, kepala sekolah. takutnya dikolektif Terus sama sekolah. dinas gitu. Kalau dulu pada teman-teman dari dinas gitu dikolektif. Kalau saya emang enggak dulu swasta sih jadinya ya sendiri gitu. Silahkan Kak Eris diedit dulu nanti bisa di-share. SPPD-nya. Tinggal di I love PDF Iya, Pak. enggak apa-apa. Kirim aja sebelah biasa. Ya, nanti Bajunya gimana Pak Faiz? Pak Faiz sudah siap tanda tangan itu. Iya. Bu Eris editannya bagus biasanya. Kita menunggu siarannya aja lah. Luar biasa. Yang bisa saya bantu apa? Baju gimana baju?